Tolabna al-ghina, kata beliau. Tolabna mencari oleh kami al-ghina ail al-yasar. Tolabna mencari oleh kami al-ghina akan kekayaan. Maksudnya kaya itu ail yasaro, jelasnya kemudahan-kemudahan. Ya kan, kaya itu mudah. Kalau kaya masih sulit, itu ngarannya belum kaya. Orang kaya tuh ngalih guring, ngalih macam-macam, ngalih ibadah, berarti belum, ya kan? Talabna mencari oleh saya al-ghina akan kekayaan fil mali, di dalam harta benda, kata beliau. Ini perkara yang beliau cari dan jalan yang salah. Beliau niatnya ingin kaya dengan memperbanyak harta, dengan memperbanyak tabungan, dengan memperbanyak harta benda. Nah, ini perkara yang salah, kata beliau. Rupanya salah jalan. Mau jadi orang kaya tapi salah jalan. Beliau pilih jalan supaya banyak harta, rupanya bukan itu supaya kaya, bukan. Lalu kan beliau pilih cara yang lain. Fawajadnahu, maka menemukan oleh kami. Hu akan dia ail ghina, jelasnya kekayaan itu. Beliau temukan kekayaan itu di mana? Fil qanaati, di dalam qanaah. Fil qanaati, di dalam qanaah. Jadi kada bakal jadi orang kaya kalau sekedar mengumpulkan harta banyak, kata beliau. Salah jalan. Nah, jadi kalau mau jadi orang kaya itu adanya bukan banyak harta, tetapi fil qanaah. Lain konangan, qanaah. Apa itu qanaah? Ai fir ridho, jelasnya di dalam rela hati. Nah, itu rela hati. Fir ridho, di dalam senangnya hati, bahagianya hati. Bil kismati, dengan pemberian Allah. Nah, itu qanaah. Ridho bil kismatillah, dengan bagian Allah. Hari-hari Allah kadarkan rezeki buat si makhluk. Dan berhak bagi Allah memberikan siapapun yang diinginkannya dan menahan siapapun yang diinginkan Allah. Maka ternyata bukan di situ letak kekayaan, tetapi fil qanaah. Apa itu? Ridho dengan pembagian Allah. Kalau inya merasa inya yang bercari, kalau inya merasa inya yang berusaha, kalau inya merasa inya yang mati-matian mencari duit, hasilnya sedikit, ya tentu kecewa. Itu kecewa. Kada bakal jadi orang kaya, walaupun inya memang kada kaya kan. Tapi kalau dia sadar bahwa usaha ikhtiarnya tidak memberi bekas dan rezeki itu minallah, dari Allah, maka dia pandang dari siapa yang memberi. Walaupun banyak pasti bersyukur.
walaupun dia memang kaya. Betul tak? Tapi kalau merasa inya nyari surang nih, aku Tuhan aku nyari surang nih, dengan tenaga aku surang gue gawi, dengan pikiranku surang nih memanajemen seluruhnya nih hartaku nih, mau pulang situ 4 campur, oh nyebut ke Tuhan kan? Nah kemudian rezekinya sedikit ya kecewa lah, karena dia merasa dia yang mendatangkan rezeki. Tapi orang yang ridho dengan ketentuan Allah, dengan ketetapan dan pembagian Allah itu, kenapa orang itu bisa ridho? Tentu dia sadar bahwa rezeki semuanya minallah dan sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti qanaah satu. Nah termasuk rezeki ya bini, ya kan? Termasuk rezeki ya bini. Makanya hendak yang bujang-bujang ini dah, bila hendak berbini bungas, alim, sugih pulang. Jangan diusahai dah, jangan diikhtiari. Jadi apa caranya? Ya harus usah kawin. Kalau hendak kawin ya ikhtiar, ya datangi abahnya. Tapi yang ngarannya jodoh kata Ustaz Sanusi tidak kemana, walaupun terbelah oleh lautan. Garam dan dan uyah kan? Nah, garam dan asam bisa bertemu, bisa bersatu, ya, di dalam rinjing, padahal dari tempat yang jauh. Nah begitu pula beliau. Senyum kan ya? Bukti kita kada ridho dengan pemberian Allah apa? Kita sering melihat berorang. Bini ada di rumah, takuni kan bebini kan laki bini sama pada bini, cuman mata karena melihat bini orang, nah kada bakal ridho tuh dengan ketetapan Allah. Aku aja bila melihat anak orang titik punya mata ingat anak, bila tak lihat bini orang titik punya liur. Itu ngarannya kada kona. Allah sudah bagi yang halal, tapi masih cenderung kepada yang haram. Takuni yang sudah pengalaman itu. Itu kalau hendak mendapatkannya bukan main, hanya dialah satu-satunya wanita yang kucing tahi. Ya kan? Wah rasa syukur banget dapat si dia. Ya kan? Tapi sudah seminggu, sebulan, setahun, 100 tahun bah nikah, itu banyak lihatan yang lain pula. Rupanya salah pilih aku dah. Ternyata banyak lagi yang lebih hebat dari istri saya. Apa sebab? Sebab syaitan tidak ridho kalau kita melakukan yang halal. Kita senang dengan yang halal itu Allah apa? Syaitan gak ada ridho. Ada pernah ridho syaitan dengan yang halal. Makanya orang qanaah itu mesti bisa menikmati yang halal. Ya enggak? Kadang melirik kepada selain pemberian Allah kepada dia. Itu satu qanaah. Wa fi sukunil qalbi 'inda 'adamil ma'lufat. Nah ini definisi qanaah. Wa fi sukunil qalbi, dan di dalam ketenangan hati, 'inda 'adamil ma'lufati, ketika tidak adanya perkara-perkara yang disukai nafsu. Ujar nafsu, aduh
kayak ini guring lawan si dia nih. Mana Hiram, mana Ketiak Boharo, ya, mana guring buku Purbaras, karena makin digetok modelnya. Nah, cuman orang qanaah berkata apa? Alhamdulillah masih punya istri. Ini kadang-kadang ini apanya dia digetok. Itu qanaah. Ada aja yang sesama bujang gitu juga. Cuman udah lagi. Istilah Honda itu seburuk-buruknya masih kawan digas kalau. Nah, tapi yang menaiki Honda kawan kada pacang tak keluar Honda buruk. Kada kawan dibawa orang aro. Ya. Jadi bersyukur aja mas ya. Kadang-kadang banyak inilah kurangnya. Kenapa? Karena nafsu kada suapu puas. Syaitan mendidik dan mengajak kita kepada tidak ridho dengan ketetapan Allah. Coba pandang baiknya. Umpama ke muntung taharap pada bini orang. Cuman itu kita bungas bini kok mas ya. Alhamdulillah. Lem untungnya ranai, ya kan? Oh biniku menyarikan di itihi pulang. Oh bini orang tuh mana Hiram, gitu. Mana kampungan. Nah pandang lebihnya. Nah memandang lebih ini kata ulama bukan hagan bersombong kada, supaya melawan hati tidak ridho dengan ketetapan Allah. Jadi biar ridho cari lebih, nah, cari nyamannya kan. Memang syaitan tidak pernah ridho dengan orang yang senang dengan perkara yang halal. Karena syaitan itu memang itu tugasnya supaya kita cinta suka kepada yang diharamkan Allah. Itu satu. Kada bakal jadi orang kaya atau hatinya. Kata Nabi apa? Laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Apa itu? Tetapi yang nama kekayaan itu ialah kaya hati. Ya. Yang merasa puas dengan semua keputusan Allah atas dirinya. Allah jadikan dia orang kaya ya, terimanya. Ada maujonya menolak, ada payah ya Tuhan, ada payah. Ada sanggup aku jadi orang kaya. Nah, terima aja, sedekahkan banyak-banyak kan selesai. Atau satu lagi, kada sanggup dia dengan Allah jadikan dia miskin. Nah itu yang alih tuh, mau kada sanggup kaya masih nyaman lagi, kada sanggup miskin. Suatu ketika datang sahabat mengetuk pintu Rasulullah. Anak beliau Sayyidah Fatimah Zahra datang mengetuk pintu Rasulullah. Jadi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kurang lebihnya masuk ke dalam. Sampai di dalam, anak beliau Sayyidah Fatimah sudah nikah dengan Sayyidina Ali, ingin minta makanan. Sudah 2 hari beliau tidak makan. Lalu sampai di rumah Rasulullah, melihat perut Rasulullah berganjal, dipegang beliau apa itu rupanya apa? Batu. Jadi kata Sayyidah Fatimah, saya datang ke sini tujuannya ingin makan rumah bintu Hak. Nah, makan di rumah bintu Hak. Di rumah habis 2 hari kami kada makanan. Ketawa Rasulullah. Kami 3 hari kata Rasulullah. Kami 3 hari. Mungkin kurang adab tuh mamai. Ya. Caka kalau ke rumah bintu Hama antari nasi apa. Nah, ini minta makan 3 hari kita kada makan. Iya kan? Kata Rasulullah kami sudah 3 hari sampai batu berganjal, tapi bahagia Rasulullah.
Karena beliau tahu rezeki minallah. Jadi tidak tahu lagi mau banyak mau sedikit, yang mereka senangi apa? Ini pemberian Allah. Ya makanya agama kita mengajarkan menikmati rezeki ya dengan bismillah. Mau makan bismillah. Setelah makan alhamdulillah. Mau makan ingat ini rezeki dari Allah. Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Pemberi, Maha Kasih Sayang. Akhirnya kita diberi rezeki oleh Allah. Setelah makan, setelah kita nikmati, disunahkan lagi baca apa? Alhamdulillah. Supaya kita ingat bahwa rezeki ini, ya kita tidak ikut andil sedikit pun di dalam rezeki ini. Semua hanya pemberian Allah. Makanya alhamdulillah, bermula segala puji lillahi aisabitul lillah. Tetap punya Allah. Oh tapi dia tangan kon begawi nih. Kata Allah, tangan siapa yang mula menggerakkan? Oh tapi aku nih buka waktu itu melangkah dengan kakiku dapat duit nih. Kata Allah, yang mengulahkan kaki siapa, yang menggerakkan siapa? Oh tapi aku dengan seluruh tenaga perjuanganku mendapatkan rezeki sesuap nasi nih. Kata Allah, yang mendetakkan jantungmu siapa? Tarik kan berdetak lagi. Kau bercari. Makanya alhamdulillah. Bukan dari segi makan saja, dari pendengaran nikmat Allah. Dari segi mata pandangan nikmat Allah. Dari segi mencium nikmat Allah. Dari segi merasa nikmat Allah. Nah coba bayangkan satu nikmat Allah angkat. Ada orang karena apa? Hilang pengerasaan. Kata Bang Hadi, apa ngarannya? Nasi itu basi lah, makanan itu basi. Cuman tidak ada perasa lagi habis loh makan. Nah, satu nikmat Allah. Cuman kita kadang merasa ini usaha kita yang memperjuangkan, kita yang mempertahankan. Aturannya mempertahankan, memperjuangkan ini karena ini dari Allah, jadi saya jaga dan akan saya kembalikan kepada Allah. Satu udah ya. Yang kedua, wa talabna, dan mencari oleh saya ar-rahata, akan kesenangan.